Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Salam semangat pembelajar. Oke, rekan-rekan sebagai marketer, rekan-rekan selain harus bisa membuat produk yang berkualitas, nah rekan-rekan juga harus bisa melakukan strategi harga. Ya, harga ini merupakan salah satu strategi yang penting. Bagaimana rekan-rekan bisa mendapatkan profit, walaupun profit tersebut mungkin tidak terlalu tinggi, tapi rekan-rekan mungkin bisa menghadapi persaingan. Nah, saran saya, rekan-rekan harus memahami dulu nih, berapa banyak cost yang rekan-rekan dapatkan ketika untuk mendapatkan suatu produk, dan juga sasaran market atau pasar yang target ingin rekan-rekan capai. Nah, selain itu, ada namanya strategi harga adalah sebuah persepsi. Ya, penasaran? Yuk kita bahas tentang price is perception. Oke, strategi penetapan harga merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam menentukan suatu harga suatu produk atau jasa yang mereka pasarkan. Nah, dengan kita bisa menetapkan harga yang baik, kita bisa mendapatkan keuntungan seperti yang kita inginkan. Nah, namun dalam menentukan harga suatu produk ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus bisa mempertimbangkan banyak hal. Jika kita menaruh harga yang terlalu tinggi, tentu akan sulit customers kita atau target audiens kita mendapatkan produk kita. Tapi kalau misalkan harga kita terlalu rendah, nah ini juga bisa-bisa malah boncos gitu ya. Kita malah biaya produksi bisa lebih besar daripada biaya penjualannya atau biaya pemasarannya. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat strategi harga yang bagus. Nah, salah satu strategi harga yang ampuh adalah dengan memainkan persepsi. Ya, bisa dikatakan price is perception. Harga adalah suatu persepsi. Nah, pertanyaan umum yang biasa ditanyakan oleh para pengusaha atau pelaku bisnis adalah bagaimana kita bisa menetapkan harga suatu produk. Apakah tadi kita harus memberikan harga yang murah? Karena dengan harga yang murah tentu akan banyak orang yang tertarik. Namun kalau misalkan saya kasih harga murah, kompetitor malah ngasih harga yang lebih murah. Nah, itu kan malah kita nggak ada biaya untuk pengembangan produk kita atau malah kita akan minus, seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Adalah dengan persepsi. Contoh, misalkan rekan-rekan jika ada satu kopi, nah kopi ini dinamakan adalah black coffee. Nah, yang satu lagi adalah kopi hitam. Nah, menurut rekan-rekan, mana yang harganya lebih mahal? Antara black coffee sama kopi hitam. Nah, tentu rekan-rekan akan memilih black coffee karena dari penamaan harganya aja, dari penamaan aja kita bisa mengasosiasikan, kita bisa persepsikan bahwa harga black coffee akan lebih mahal daripada kopi hitam. Taruhlah kita mungkin akan memikirkan, oh ternyata harga black coffee ini harganya 40.000 misalkan, atau 50.000 misalkan, kalau misalkan ada logo kayak logo Starbucks yang udah branded gitu ya, dibandingkan dengan kopi hitam, mungkin kopi yang ada di tempat warung Indomie atau misalkan di pinggir jalan. Nah, itu mungkin persepsi harganya hanya 5.000. Nah, tentu di sini akan ada perbedaan harga yang sangat jauh. Misalkan dari 5.000 kopi hitam menjadi black coffee jadi 50.000. Kenapa bisa demikian? Mungkin betul kualitas kopi itu akan menentukan harga. Betul, mungkin kopi yang 50.000 itu mempunyai kualitas lebih baik daripada kopi yang 5.000. Tapi ada faktor penentu lainnya yang menentukan persepsi itu bisa jadi tinggi. Ya, itu salah satunya adalah dari penamaan. Misalkan lagi green tea gitu ya. Nah, green tea ini adalah teh hijau dibandingkan dengan, atau enggak, ocha gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan minum di restoran cepat saji gitu. Nah, ocha itu aja harganya bisa di atas 10.000, sementara mungkin teh hijau atau misalkan teh tawar itu bisa gratis kalau misalkan di warteg ya, atau 1.000 atau 2.000. Padahal sama-sama teh tawar atau teh hijau. Nah, di sini tentu persepsi juga bermain gitu ya. Entah itu persepsi dari sisi penamaannya atau bahkan kayak tadi tempat dari restoran tempat saji ya, itu dari tempat restoran cepat saji. Nah, itu akan bisa menentukan persepsi harga. Nah, coba bayangkan jika rekan-rekan sudah mengasosiasikan black coffee itu harganya 50.000. Nah, kemudian black coffee itu tiba-tiba lagi diskon, diberikan harga cuma 30.000 atau 35.000. Langsung, wah, ini murah, black coffee murah. Nah, terus habis itu kalau misalkan kopi hitam di warteg atau enggak kopi hitam di tempat Indomie naik jadi 10.000, padahal ukurannya ditambahin 2 kali lipat, langsung wah mahal ini. Nah, itu persepsi yang bermain. Jadi price is perception. Nah, ini yang rekan-rekan harus pahami, bahwa dalam menentukan harga, persepsi ini sangat bermain. Seseorang akan bisa memiliki persepsi masing-masing terhadap suatu produk.
entah itu produk itu dari sisi penamaannya. Jadi atau misalkan saya kasih contoh lagi dari contoh tempat. Kalau tadi penamaan ya, kalau dari contoh tempat misalkan, kenapa nasi goreng yang di pinggir jalan yang harganya 15.000, kemudian ketika nasi goreng yang ada di pesawat mungkin atau di kereta itu harganya akan berkali-kali lipat lebih mahal. Ya, tempat juga menentukan suatu harga gitu ya. Jadi rekan-rekan kan nggak bisa sembarangan mendapatkan nasi goreng di pesawat, nasi goreng di kereta gitu ya. Di situ kan akan sulit untuk mendapatkan nasi goreng. Nah, oleh karena itu mereka memberikan kenyamanan dengan memberikan suatu produk yang bisa mereka dapatkan di suatu tempat tertentu. Makanya persepsi harganya akan lebih tinggi. Nah, jika persepsi harga tersebut bisa kita mainkan, tentu customers pun tidak akan memiliki keberatan untuk memberikan sejumlah uang. Atau misalkan ketika kita ke restoran gitu ya, kalau misalkan kita minum Coca-Cola gitu ya, atau minuman bersoda gitu, kalau misalkan di minimarket mungkin harganya 5.000, mungkin harganya 10.000, mungkin itu juga mungkin akan kita merasakan wah ini mahal nih gitu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan ke restoran atau ke hotel bintang 5 gitu kan, nah di situ rekan-rekan duduk di satu, nah terus habis itu ada sofa empuknya, terus habis itu ada view-nya pantai, terus habis itu dilakukan saat minum Coca-Cola itu dikasih es gitu ya, ada gelasnya sendiri di botolnya, terus habis itu nih esnya, ada sedotannya, lalu habis itu ada astornya, atau enggak terus habis itu ada lemonnya, atau ada payung kecilnya, habis itu dibawa sama pelayan yang cantik, lalu dia dengan ramah, mau Coca-Colanya Pak, habis itu dia buka, habis itu dia tuang ke gelasnya, diberikan dengan senyuman hangat, senyuman manis. Nah, tentu ketika kita bedakan harga yang di minimarket yang 10.000 lalu dengan bintang 5 di hotel bintang 5 tersebut memberikan harga 100.000 atau 200.000 mungkin untuk satu botol Coca-Cola, tentu kita tidak akan merasa keberatan karena memang ada pelayanan yang lebih, karena ada banyak hal yang membuat harga Coca-Cola itu bisa dipersepsikan menjadi lebih tinggi. Nah, di sini persepsi sangat penting. Rekan-rekan bisa lakukanlah strategi price is perception. Lakukanlah strategi harga dengan menggunakan persepsi. Jadi rekan-rekan tentu bisa dari satu tempatnya, habis itu dari satu namanya, habis itu dari packagingnya, atau bahkan dari warna. Asosiasi warna juga akan bisa menentukan suatu produk, harga suatu produk. Rekan-rekan mungkin bisa memberikan suatu barang dengan warna hitam akan bisa lebih mahal dengan warna putih misalkan, karena mungkin warna hitam dipersepsikan lebih elegan, bisa saja. Atau ternyata produk rekan-rekan cocok dengan warna merah atau warna biru misalkan, yang memberikan nuansa kalem atau bisa nuansa yang lebih baik gitu ya. Nah, hal tersebut benar-benar rekan-rekan bisa mainkan bagaimana rekan-rekan untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, di sini saya katakan kembali lagi bahwa harga itu tergantung dengan persepsi dari customers. So, jadikanlah itu senjata, jadikanlah itu alat yang powerful agar rekan-rekan tidak terjebak di perang harga. Rekan-rekan bisa memberikan harga yang lebih baik, harga yang lebih tinggi, dan tentu akan menambah kualitas dari produk tersebut. Itu akan bisa mempengaruhi harga yang baik dan bisa mendapatkan untung yang lebih baik pula. Oke, itu dia rekan-rekan strategi mengenai persepsi harga. Ingat ya, produk itu adalah satu produk, tapi kita bisa menambahkan value lainnya, kita bisa mainkan persepsi di situ, bisa dari packagingnya, bisa dari penamaannya dari bahasa Indonesia bahasa Inggris misalkan ya, atau misalkan bahasa asing lainnya. Habis itu kayak tadi dari harga atau dari tempat juga kan. Nah, di situ akan bisa menentukan harga yang lebih tinggi. Tentu dengan ketika diasosiasikan produk kita barang tinggi, kita bisa memberikan harga yang lebih murah daripada harga tersebut, tentu kita akan dianggap produk kita kualitas bagus dengan harga murah, tentu akan menjadi buruan atau menjadi inceran para customers gitu ya. Karena produk yang berkualitas dengan harga yang miring atau harga yang pas itu adalah idaman semua customers. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga rekan-rekan memahami dari penjelasan singkat strategi harga price is perception. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam semangat pembelajar. Dadah.